Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qassama fadla baina ibadihi wa dammana al-arzaq wa qassama az-ziyadah wa rabba az-zar'a tarbiyata at-tifli fi mihadihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yahsurul lisan an ta'didihi wa ashkuru syukra man afraduhu bitawakkuli wa i'timadihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansarid din wa amdadihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat, atau sering disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, seagung-agungnya hari bagi Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat pada hari ini di tanggal 25 Zulqa'dah 1446 Hijriyah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat-nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat, suri tauladan kita, Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan insyaallah syafaatnya sampai kepada kita semua di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, Al-Faqir menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia. 4 bulan haram atau bulan yang suci adalah bulan Zulqa'dah, yang sekarang ini kita pada bulan ini, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan yang berurutan. Adapun yang satu lagi adalah bulan Rajab. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itulah agama yang lurus,
Dan janganlah sekali-kali kalian melakukan kezaliman, perbuatan dosa, perbuatan maksiat pada 4 bulan ini. Kalau kita berbuat dosa, maksiat, maka dosanya berlipat-lipat ganda dibanding bulan yang lain. Kemudian para ulama menambahkan, az-zulmu wal ma'siyah asyaddu iqaban. Orang yang berbuat kezaliman atau berbuat maksiat di 4 bulan ini, dosanya itu luar biasa, dosanya berlipat ganda. Wa ta'atu fiha asyaddu sawaban. Sebaliknya, jika taat mengerjakan amal soleh di 4 bulan ini, pahalanya berlipat ganda. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hikmah perjuangan besar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang jika kita sholat selalu mengucapkan sholawat Ibrahimiyah yang sering kita lantunkan dalam sholat ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jamaah sekalian, ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk berjalan menuju arah selatan, berangkatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah. Sampai di sebuah lembah, tiba-tiba turun wahyu, wahai Ibrahim, segera kembali, tinggalkan istri dan anakmu di sini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam lalu bergegas pergi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sungguh dikenal dengan ketaatan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika turun perintah untuk melakukan hitan atau sunat, Nabiullah Ibrahim pada saat itu tidak beranjak dari tempat duduknya, langsung melihat sekeliling alat apa yang dapat digunakan untuk memotong kulupnya. Dilihat tidak ada pisau, yang ada hanya kapak. Langsung diambil, diiris, sampai ada yang bertanya, wahai Ibrahim, kenapa tidak cari yang lebih tajam? Jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menunda-nunda perintah Allah adalah kesalahan besar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itu menunjukkan ketaatan bulat dari Nabiullah Ibrahim. Begitu diperintahkan, tinggalkan keluargamu di tempat ini, langsung beliau berbalik. Dalam sebuah riwayat, tidak lagi minta izin kepada istri beliau, sampai-sampai sang istri tengok suaminya balik arah, kemudian memanggil, ya zauji ila aina? Nabiullah Ibrahim la yatawajjah ila Siti Hajar, faqad rafa'a yadu Nabiullah Ibrahim ila sama wa zaujatuhu fahimat. Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, engkau mau kemana? Nabi Ibrahim tidak menengok ke belakang, tangannya yang hanya mengangkat ke atas, dan istrinya sudah faham. Allahu amarak bihadza? Nabiullah Ibrahim yarfa'u yadahu marratan ukhra, faqalat idzan la yudayyi'una. Apakah ini perintah Allah? Diangkat sekali lagi tangannya. Kemudian setelah itu Siti Hajar mengatakan, kalau begitu berangkatlah engkau, wahai suamiku. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pergilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah, ditinggalkan istri dan anaknya di tempat yang di dalam Al-Quran kata Nabi Ibrahim diabadikan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Quran surah Ibrahim ayat 37. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di lembah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Harapannya luar biasa. Rabbana an yuqimas shalah, tidak minta supaya keluarganya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dimudahkan di sini, berharap istri keluarganya menjaga selalu perintah Allah. Dan bisa dibayangkan bekal yang diberikan kepada Siti Hajar waktu itu hanyalah bentuk makanan untuk makan 3 hari.
Ini suami akan pergi, entah kapan mau baliknya. Makan minum segala macam hanya untuk 3 hari. Persiapan setelah 3 hari, habislah makanan mereka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tiba-tiba sang anak yang sering kita dengar dalam kisah Ismail alaihissalam, yang waktu itu, yang ketika itu masih kecil, menangis. Insting seorang ibu memahami bahwa anaknya sedang haus. Ditinggalkanlah ananda yang ketika itu di Ka'bah yang masih sederhana. Jamaah sekalian, Ka'bah itu sebenarnya sudah ada dari sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian meninggikan atau menyempurnakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz yarfa Ibrahim qawaida wa Ismail. Bahkan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam di muka bumi ini, Ka'bah sudah ada. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah atau bangunan yang pertama yang dibangun oleh Allah adalah yang di Mekah sana. Jadi ketika Nabiullah Ismail ditinggalkan, yang ketika itu masih kecil, Ismail ditinggalkan dekat dengan Hajar Aswad. Dalam kisah juga sering kita dengar kalau beliau, Siti Hajar, berjalan menuju Bukit Sofa, melihat barangkali di sana ada air yang bisa terlihat. Berjalan bolak-balik sampai 7 kali, ternyata tidak ada juga. Lalu kemudian beliau kembali ke tempat semula. Ternyata beliau melihat di balik tumit ananda Ismail alaihissalam ada basahan. Dalam sebuah riwayat, basahan yang di pasir itu digaruk atau dibongkar oleh Siti Hajar sambil mengatakan, Zumi, 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 berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Sampai saat ini dinamakan Ma'u Zamzam atau air Zamzam. Jadi salah satu dari arti Zamzam artinya berkumpul. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sumber air Zamzam itu berasal dari hentakan Ismail yang masih kecil. Waktu ia menangis, keluarlah air dari hentakan itu. Luar biasanya, di tanah Arab sana, jika seseorang memiliki air seperti memiliki tambang. Ketika sumber air sudah ada, mulailah kemudian Allah mengutus burung-burung gagak di tempat itu. Burung-burung gagak berkeliaran di atas sumber air. Kafilah-kafilah dagang kemudian lewat. Jika setiap mereka lewat ada kumpulan burung gagak, jika bukan mayat atau air yang di bawahnya, mampir mereka di situ. Ternyata ada sumber air dan ada seorang ibu dan bayi masih kecil. Itulah Siti Hajar dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ditanyalah siapa yang punya, diceritakanlah dengan sederhana. Tapi Siti Hajar mempersilahkan orang-orang untuk mengambil manfaat dari sumber itu. Karena sudah ada sumber air, mulailah kafilah-kafilah dagang membuat tempat persinggahan di tempat tersebut. Lama-lama dibuat tenda, lama-lama menjadi satu perkampungan, lama-lama menjadi kota Makkah yang sekarang ini. Jamaah sekalian, kota Makkah dirintis bukan oleh seorang raja yang hebat, bukan oleh seorang panglima yang ahli perang, bukan oleh seorang insinyur yang cekatan, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan dengan kepandaian yang luar biasa. Kota Makkah dirintis oleh seorang perempuan yang mulia yang bernama Siti Hajar. Dirintis dengan apa jamaah sekalian? Dirintis dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sering kita bacakan dalam solat, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, yang mengajarkan juga kepada kita bahwa kita umat Islam tidak boleh melupakan mereka. Karena memang ajaran Islam terikat dengan mereka. Setiap hari kita solat menghadap ke kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Ka'bah juga siapa yang menyempurnakannya. Kita melaksanakan tawaf dan sa'i. Siapa juga yang merintisnya. Begitu pula setiap orang yang pulang dari haji atau umrah membawa air Zamzam, dari siapa pula namanya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Semua itu tidak terlepas dari kisah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Jamaah sekalian, kota Makkah itu dibangun dengan apa? Yang pertama adalah kekuatan iman. Yang kedua adalah kekuatan bersandar kepada Allah, atau biasa disebut dengan tawakal. Saya kasih contoh. Lihatlah Siti Hajar yang ada persiapan hanya 3 hari. Mungkin jikalau orang sekarang, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup dengan persiapan yang hanya sedikit itu. Tetapi jika orang itu memiliki kekuatan iman dan tawakal kepada Allah, tiada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, kota Makkah dibangun dengan apa jamaah sekalian? Dengan kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kota Makkah dibangun dengan kekuatan kesabaran yang begitu tinggi. Coba kita lihat, perhatikan. Kota Makkah adalah kota yang tidak pernah tidur. Bahkan malam tetap ramai. Kadang-kadang sulit kita bedakan mana waktu siang, mana waktu malam. Inilah pelajaran yang besar untuk kita semua, bahwa tempat kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh ikhtiar yang dimaksimalkan, tapi jika Allah sudah turun tangan, tidak ada kata yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, dalam hidup ini jangan pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita boleh berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan keluarga, dengan anak. People come and go. Kita boleh berpisah dengan pekerjaan, tapi tanamkan diri kita dengan Allah. Tidak ada kata berpisah sedikit pun. Jadikanlah Allah partner hidup dalam hidup kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di akhir khutbah kita mengambil hikmah dari kisah yang Al-Fakir sampaikan. Maka kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Jika kita lebih mendahulukan panggilan dari Allah, insya Allah setiap urusan dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan kita akan Allah cukupi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu was-samiul alim. Wastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.